Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi dari awal katakan Bapak Ibu Saudara, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidupku, Tuhan. Tiada
kau satu di hatiku. Lebih lagi, mari bersama-sama kita katakan, ku sembah kau, ku sanjung tinggi, Tuhan tiada yang lain, hanya kau satu. Lebih lagi, ku sembah. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sambil mengangkat tanganmu tinggi. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku, hanya kau satu di hati. Mari sama-sama sembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa menyembah Tuhan di dalam karunia bahasa. Ayo sembah Tuhan dengan karunia bahasa. Oh, yang belum dapatkan karunia dalam bahasa roh, sembah Tuhan dengan kata-katamu. Ungkapkan syukur kepada-Nya, naikkan sembah bagi Dia. Kau Allah yang kudus, Allah yang perkasa. Oh, Dia adalah Syanda, Allah yang mulia, tiada yang lain selain Kau, Tuhan yang layak disembah. Sembah terus sekali lagi. Oh, Dia adalah siapkan hati kami Tuhan. Oh ya Naramu Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Dengan lembut katakan, ku sembah, ku sembah. Saya undang hambanya Pak Pendeta Tony Huta Barat. Sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Katakan haleluya, katakan haleluya. Hanya Engkau Tuhan, satu di hatiku ya Bapa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan Yesus, karena kami ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu yang besar, karena karya-Mu yang besar buat kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami dengan firman-Mu Tuhan, hamba akan share firman-Mu. Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu, roh hikmat dan wahyu atas kehidupan hamba-Mu. Dan berkati hamba jemaat-Mu Tuhan sore hari ini. Ketika mereka mendengar, mereka memiliki iman yang besar, kekuatan yang baru untuk pergi memberitakan kabar baik kemanapun kehidupan mereka menjadi saksi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur
karena Engkau besar. Perbuatanmu ajaib bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Shalom. Wow. Shalomnya masih puasa. Shalom. Belum 1.000 orang. Shalom. Nah itu dia, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati, silakan duduk. Ini kali yang kedua saya di tempat ini. 1 tahun yang lalu saya di tempat ini. Ada yang masih kenal nama saya? Tadi disebutkan nama saya gitu, wah luar biasa. Nama saya Tony Huta Barat. Ya, kalau Huta Barat dari Korea Utara. Ada teman-teman Korea Utara? Nggak ada Korea Utara. Istri saya 3 anaknya. Jangan kaget ya, jangan tiba-tiba, oh Pak Tony istrinya 3, enggak. Istri saya 3 anaknya. Karena nggak mungkin anak saya. Dia yang melahirkan. Amin. Saya melayani di Rayon 5 dan bersyukur memegang sebuah penggembalaan di M2 Church di Hotel Merapi Merbabu baru berjalan 4 tahun. Lagi belajar. Saya lagi banyak belajar dengan Ibu Gembala tempat ini. Amin. Salam dari jemaat-jemaat di M2 Family. Kita panggil family dari gereja kami di M2 karena keluarga. Amin. Baik, saya akan share firman Tuhan malam hari ini, sore hari ini. Gembala pembina kita berulang-ulang kali menyampaikan tentang Pay Dalet 5784. Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang Pay Dalet? Nggak ada yang tahu. Pay Dalet ini berbicara bagaimana pergantian tahun kalender secara Ibrani. Ya, secara Yahudi di bulan September yang lalu dan sampai nanti di Oktober tahun 2024 baru pergantian baru lagi. Tahun baru yang baru lagi. Ya. Tetapi ketika di tahun Pay Dalet ini, P berarti mata Tuhan. Dalet berbicara tentang pintu yang terbuka. Jadi saya bersyukur dan kami bersyukur. Gereja di bawah pembinaan Insinyur Niko Nyotor Harjo bergerak dalam sebuah pesan profetik berkaitan dengan Yahudi, dengan Yerusalem. Bukan berarti kita ke Yahudi-Yahudian, enggak. Ya. Tapi kita mengikuti bagaimana pesan dari bangsa-bangsa. Ketika Pay Dalet ini berbicara sebuah pintu yang terbuka. Dan khotbah saya sore hari ini memasuki pintu Tuhan yang dibuka pada Pay Dalet ini. Amin. Yuk kita buka sama-sama. Apa sih Pay Dalet? Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Kalau susah buka tabnya atau Alkitabnya ada di depan. Sudah? Yuk kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu di surga dan suara yang dahulu kudengar berkata seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Pesan yang Tuhan berikan ketika gembala pembina menyampaikan Pay Dalet, pintu yang terbuka. Sesuai dengan firman, sesungguhnya sebuah pintu di surga dan suara yang dahulu kudengar. Sebuah tanda pintu sedang terbuka. Ketika
pintu terbuka, harus ada yang naik. Amin. Naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Bicara naik ini, yuk. Roh kita, iman kita, percaya kita naik. Amin. Halo. Amin. Ayo naik. Ketika saya ikuti pesan ini, saya coba cek para nabi-nabi di luar negeri. Salah satunya saya dapat luar biasa dari Pastor Chuck Pierce. Ya. Bicara naik. Pintu terbuka dan diminta kita naik. Pesannya begini. Kini gereja Tuhan telah memasuki suatu musim kuasa yang tidak tertahankan. Siapa sih gereja Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Ketika Tuhan minta, ayo naik. Naiklah kemari. Tuhan mau kau naik. Supaya apa? Gereja Tuhan sedang memanifestasikan kuasanya. Musim kuasanya yang tidak tertahankan. Amin. Bukan hanya sebagai di gereja. Tapi ketika Bapak Ibu keluar di sana, engkau mengalami yang namanya tanda dan mukjizat. Amin. Musim kuasa yang tidak tertahankan. Oh, kalau saya begini roh saya menggelora nih. Yes God. Aku mau Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan jelas. Semua lutut bertelut. Lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana di luar sana mau terima Yesus? Kalau tidak ada Bapak Ibu Saudara yang saat ini akan naik. Masuk dalam kekuasaan yang baru. Dalam manifestasi kerajaannya yang tidak tertahankan. Ketika naik, levelmu mulai naik satu lagi. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi sesudah ini. Tuhan minta naik dulu. Baru Tuhan nyatakan kuasanya. Nih. Amin. Saya ambil contoh gini. Saya boleh lari-lari Pak ya? Pak siapa namanya lupa saya. Pak Buntoro. Sidang Pak. Ketika saya sama di sini. Duduk nih di kursi. Level saya sama. Pandangan saya ketika Pak Buntoro yang ke belakang gak kelihatan. Lihat Bapak juga yang di belakang gak kelihatan. Kenapa? Setara. Betul? Tapi Tuhan minta naik. Pak, naik sini Pak sama saya Pak. Ketika naik, kita bisa lihat semua di pojok. Yang tadi terhalang-halang, kita bisa lihat dengan jelas. Amin. Ketika dalam peperangan rohani pun, Tuhan minta naik. Kalau kita tadi sama-sama di bawah, sejajar nih. Ya. Ketika sejajar, kita gak bisa lihat mana musuh, mana kawan. Amin. Betul Pak, betul. Karena sejajar. Tapi ketika di atas, Tuhan minta, ayo naik. Tuhan sedang menyatakan kuasanya nih yang tidak tertahan. Ketika melihat di bawah ada musuh yang akan merusak Bapak Ibu Saudara. Karena posisi saya di atas bisa ngelihat.
bisa terlihat mana lawan, mana kawan. Amin. Ketika sama kawan nih, selevel. Lihat yang di bawah, ayo naik, cepat naik. Biar engkau melihat apa yang terjadi sesudah ini. Amin. Jadi naik dulu. Amin. Sejajar. Ini baru pesan yang pertama nih. Ya, di Paidalet Tuhan minta naik. Ketika pintu terbuka, ayo naik. Imanmu, kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Worshipmu, pujianmu, penyembahanmu, doamu, ayo naik levelnya. Amin. Levelmu yang tadi minta-minta. Atau bikin proposal sama Tuhan. Akan mulai berubah. Tadi Pak Anto nih. Apa pemenang kan? Yuk kita deklarasi, aku pemenang, aku pemenang. Yes, saya bilang. Ini sebuah, ayo kau naik. Levelmu naik, engkau masuk dalam peperangan, engkau posisi di atas, engkau melihat. Wah itu musuh kita tuh, dalam nama Yesus keluar. Tapi kalau di bawah, ada yang setung dalam nama Yesus. Pak, saya emang keserupan Pak, kok diusir-usir? Tapi kalau posisi di atas bisa lihat. Amin. Apalagi kita sama-sama naik dada di atas nih. Level yang sama. Wah keren tuh. Saya percaya tempat ini gak pernah cukup. Amin. Aminnya cuma di sini doang yang kencang. Tempat ini gak akan pernah cukup. Kenapa? Karena Bapak Ibu berjalan dengan mukjizat. Begitu ada di bawah orang sakit, panggil, sini. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Engkau posisi di atas, imanmu besar di atas, kuasamu besar di atas. Engkau berjalan dengan tanda dan mukjizat, engkau berdoa di luar sana, banyak orang minta berdoa buat kita, dari kita. Amin. Siap enggak? Ketika tempat ini, Bapak Ibu Saudara naik, melihat pintu yang terbuka dan lihat apa yang Tuhan buat. Kuasa, musim kuasa yang tidak tertahankan. Saya tangkap pesan profetik ini nih. Ketika tidak tertahankan, ayo kita jalan sama-sama. Thank you Pak. Silakan dulu, nanti saya minta naik lagi Pak ya. Dikatakan lagi yang kedua. Suatu kelepasan kuasa otoritas yang sedang ditambahkan kepada gerejanya. Bisa dibuka PowerPoint-nya. Pasal yang kedua dikatakan, suatu kelepasan kuasa otoritas yang sedang ditambahkan kepada gerejanya. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayo naik. Ketika naik kau bisa melihat pintu terbuka. Apa yang akan terjadi sesudah itu. Amin. Dan tidak dapat ditahan oleh kuasa apapun. Karena ini berasal dari Allah sendiri. Jadi kuasa setan, kuasa apapun tidak bisa menahannya. Amin. Yang satu bisa menahannya adalah ketidaktaatan kita. Ketika Tuhan bilang, mari naik. Naiklah kemari. Kita nggak taat. Jadi aja. Ini yang menggagalkan. Karena ketidaktaatan. Amin. Saya percaya tempat ini semua taat. Untuk engkau mau naik. Pintu sudah terbuka di Paidalet. Mukjizat besar, tanda-tanda mukjizat. Kuasa, musim kuasa yang tidak tertahankan lagi. Hanya orang-orang yang taat yang akan mengalami sebuah kemenangan. Amin.
Ketika naik, engkau berjalan dalam sebuah kemenangan. Lanjut pecahan Shakespeare-nya, next. Karena itu, engkau harus lebih dekat, naik. Lebih tinggi, karena aku harus menyelaraskan. Naik, lebih tinggi lagi. Saya minta Pak, betul, naik lagi Pak. Boleh ya? Kalau saya minta masuk Pak Anto, nanti saya dijewer sama Pak Anto. Menyelaraskan gimana sih? Sejajar. Amin. Menyelaraskan itu sejajar. Sama. Tingkatnya, levelnya sama. Saya pendeta, begitu di bawah, ya jemaat. Naik ke sini. Ayo sama-sama dengan saya. Bapak juga pendeta. Lakukan perkara-perkara besar. Amin. Ini yang dasar lagi dikatakan. Aku harus menyelaraskan kau dengan tentara surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika Tuhan minta naik, engkau selaras dengan tentara surga. Sejajar dengan tentara surga. Engkau punya kuasa yang Tuhan berikan sama. Siapa panglima perangnya adalah Yesus Kristus sendiri. Engkau sejajar dengan tentara-tentara surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepaskan di surga. Engkau berjalan dengan itu. Sorry Bapak Ibu saya ngomong ya. Malaikat gak punya kuasa itu. Ya, sekali lagi saya ngomong, malaikat gak punya kuasa itu. Tuhan berikan kuasa itu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang hari-hari mau bilang, naik. Amin. Sejajar dengan tentaranya surga. Aku sedang menunggu engkau untuk sejajar dengan aku sebelum aku mengirim engkau ke dalam batas di masa depan. Naik. Ketika naik baru bisa melihat, oh pintu terbuka, di belakang pintu itu ada apa? Amin. Ketika Bapak Ibu gak mau naik, itu bilang ketidaktaatan. Tapi naik, engkau melihat di belakang pintu itu ada apa? Banyak perkara-perkara besar. Perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Perkara-perkara surga yang Tuhan nyatakan buat kita. Amin. Ketika Bapak Ibu naik, ini belum terjadi nih. Saya percaya pasti akan terjadi waktunya. Bapak Ibu akan seperti Petrus. Kena bayangannya aja orang sembuh. Kenapa? Karena di dunia di luar sana sangat menanti-nantikan anak-anak Allah dinyatakan kemuliaannya. Siapa anak-anak Allah? Halo, siapa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, anak-anak Allah. Ayo naik. Thank you Pak. Tuhan berkati Pak. Jangan diambil hati Pak ya. Ayo naik. Sedang menunggu engkau untuk sejajar dengan aku sebelum aku mengirim engkau ke dalam batas-batas masa depanmu. Ayo engkau mau naik. Engkau yang dipilih. Engkau yang dimenangkan. Kematian Kristus Yesus. Dia berkorban bukan buat siapa-siapa, bukan buat malaikat. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika kau naik, ini waktu-waktu Tuhan kau mau berlari dengan cepat.
Amin. Berlari. Nggak bisa lagi jalan santai. Waktunya berlari. Amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 kata begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bicara Tuhan panggil naik, engkau sedang dipanggil. Amin. Amin. Ketika dipanggil, siap enggak? Manusia kita dipanggil cuma Tuhan cuma 3 kali loh. Cuma 3 kali Tuhan panggil. Panggilan pertama, sebuah pertobatan. Engkau respon, mau bertobat? Saya percaya mau bertobat karena ada di sini. Amin. Kalau di luar sana, ya belum tentu. Tapi saya percaya Bapak Ibu bertobat karena ada di tempat ini. Panggilan pertama sudah Bapak Ibu respon. Panggilan kedua, panggilan melayani. Sudah ambil bagian pelayanan? Apapun, entah asyik, pendoa syafaat, kolektan, apapun yang penting melayani. Amin. Ada yang sudah respon dalam panggilan pelayanan? Enggak ada yang respon. Oh, puji Tuhan, satu. Yang lainnya? Ayo. Ketika respon, masuk panggilan ketiga aman. Tetapi kalau belum respon, baru bertobat tapi untuk melayani. Nanti dulu lah Pak, nanti dulu Kak Anto, nanti dulu Om Anto, nanti dulu Tante Rahel. Bisnis saya masih banyak. Nanti dulu, saya masih kuliah. Ayo ambil pelayanan, apapun. Ada tahu yang panggilan ketiga apa? Panggilan kematian. Ada yang bisa nolak panggilan kematian? Enggak ada yang bisa nolak. Tapi ketika panggilan pertama dan kedua kita respon. Begitu panggilan ketiga, siap Tuhan. Amin. Ayo kita berlari dalam panggilan itu. Jangan kita mau lelah-lelah, leha-leha, enggak. Ini waktu-waktu putaran terakhir nih. Estafet terakhir. Ketika dalam sebuah pelarian, dalam lomba lari. Ambil bagian, aku mau lari cepat. Amin. Ketika orang lari cepat, harus berpakaiannya pakaian seorang pelari. Amin. Pakaian seorang pelari, baju, sepatu, pelari dibuat ringan mungkin, seringan mungkin. Sehingga tidak ada beban. Betul? Kalau orang lari itu nggak mungkin pakai baju jas. Dengan baju, tunggu dulu buru-buru amat. Pelan, slow. Kembali lagi. Ya. Kenapa baju pelari itu ringan? Kenapa nggak ada beban? Beban itu berbicara dosa yang harus ditinggalkan supaya kita mencapai garis akhir. Amin. Ketika kau dipanggil, yang pertama dalam sebuah pertobatan kau respon. Panggilan kedua, yaitu panggilan sebuah pelayanan, engkau respon. Engkau sedang berlari dengan pakaianmu yang sebagai pelari. Yang ringan, tidak punya beban. Dosa bisa dilepaskan semuanya. Amin. Next, powerpointnya. Kalau berlari pakai jas, keren nggak? Sampai finish nggak? Sampai finish nggak Pak? Sampai Pak. Compang-camping tapi. Dasinya bisa di sini,
Ya kan? Jasnya bisa wah udah kemana-mana dah. Nggak rapi lagi. Amin. Tuhan mau kita melayani dan berlari dengan pakaian seorang pelari. Amin. Kalau lari yang kayak next lagi. Nah kalau lari begini nyampe enggak? Dibandul, diikat kakinya dengan beban yang begitu berat. Bisa nyampe finish enggak? Sampai. Orang sudah bubar di finish dia baru nyampe. Sambil bawa tuh bebannya digendong pelan-pelan. Enggak bisa lari cepat. Tetapi ketika respon kita mau lari, beban itu semuanya akan dilepaskan. Akan terlepas dengan sendirinya. Kenapa? Karena fokusmu hanya pada Kristus. Amin. Ini dosa yang terikat. Kenapa ketika kau bertobat, kau mengaku dosa kan? Ketika mengaku dosa, dilepaskan dosamu. Ikatanmu dilepaskan. Dan kau masuk dalam putaran yang terakhir untuk berlari. Amin. Kalau lari dengan yang ketiga, next. Nah keren nih kalau ini kan. Siapa yang suka naik gunung, camping? Oh enggak ada. Berarti saya doang dong anak gunung ya. Kanto anak gunung gak Kanto? Saya anak gunung. Beban yang saya angkut tuh kalau naik ke gunung tuh minimal 30-50 kilo. Kadang isinya tenda. Itu sampai 60 kilo. Karena biasa rasanya enteng. Betul? Betul. Halo? Betul. Karena biasa jadi enteng bawanya. Begitu juga dengan dosa. Oh, kecil di dosanya gak apa-apa, enteng. Sekali, 2 kali, 4 kali, terus rasanya enteng. Semakin 100 kilo enteng, kenapa? Sudah biasa dengan dosa. Oh, saya terikat dengan pornografi. Sekali buka gak apa-apa, gak ada yang ngeliat kok. Sekali. Buka lagi 2 kali. Sering-sering buka, bebannya semakin berat, dosanya semakin banyak. Enteng, kenapa? Sudah biasa. Iya Pak, iya. Halo. Ketika Tuhan panggil untuk naik dan kau mau berlari dalam panggilan yang terakhir. Lepaskan semuanya. Amin. Tetap harus berlari dalam panggilan ilahi. Jangan mau kalah. Tetap lari. Next PowerPoint. Tetap lari sampai garis akhir, tetap bertanding. Bukankah kehidupan ini adalah pertandingan iman? Halo? Bukankah kehidupan ini pertandingan iman? Kenapa Tuhan minta naik? Untuk imanmu semakin naik, semakin bertambah, semakin kuat. Dalam sebuah pertandingan tetap harus berlari sampai garis finish. 1 Korintus 9 ayat 24 katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah sebegitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Just keep running. Jangan mau berhenti. Ketika beban semua sudah dilepaskan, ikatan sudah dilepaskan. Engkau berlari dengan pakaian-pakaian seorang pelari.
Begitu lari lagi enak-enak diterpok, hore, hebat, hebat. Wah seneng kan ya. Nubruk yang di depan jatuh. Iya apa ya? Tetap fokus kepada Tuhan. Sering kita jatuh. Begitu dibilang, oh, hebat. Hebat, keren, luar biasa. Rasanya senang kan dibilang hebat kan. Wah juara yuk, hebat, hebat, hebat. Kalau keseringan dibilang-bilang hebat, bisiga sanjungan itu akan menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia bilang hebat, fokusmu tetap Kristus Yesus. Amin. Bukankah firman dengan jelas ngomong, 1000 rebah, 10.000 rebah, engkau tetap berjalan terus. Ketika Bapak Ibu sedang berjalan ada 1000 rebah, 10.000 rebah, 1000 rebah pegangin, 10.000 rebah pegangin lagi. Fokusnya nggak ke sana. Jadi fokusnya ke yang rebah. Amin. Ayo kita berlari. Naik dalam panggilan Tuhan. Engkau Tuhan mau buat sejajar dengan Dia. Menjadi tentara yang sejajar. Ketika engkau mengalami beban. Dalam sebuah pertandingan iman. Engkau mengalami masalah, persoalan. Engkau mengalami proses. Engkau mengalami tekanan. Tetap lari. Naik, lari. Sering kita diproses. Ketika kita diproses, jalani prosesnya. Di surga nggak ada orang dalam. Amin. Di surga nggak ada orang dalam. Wah saya diproses, kenapa saya nggak naik-naik ini? Lagi lari. Untuk kemenangannya nanti Tuhan yang menentukan dalam sebuah kemenangan sampai garis finish. Tapi ketika di tengah jalan, komplain kanan, komplain kiri, bersungut-sungut, nggak akan pernah sampai. Ketika dalam proses, terima proses itu. Ketika Bapak Ibu terima dengan sebuah proses itu. Untuk tetap lari pada garis sampai garis finish. Bapak Ibu sedang berjalan, sedang berlari. Dalam sebuah kesetiaan. Amin. Sedang berlari dalam sebuah kesetiaan. Wah saya nggak dipromosi-promosikan nih. Lari terus. Promosi bagi aja Tuhan. Amin. Kalau melihat Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, Bapak melihat siapapun, itu Tuhan berbicara kepada mereka untuk mempromosikan Bapak. Tapi kalau belum, tetap fokus lari. Amin. Jangan lari dari proses. Ketika Bapak Ibu diproses di gereja ini, jangan pindah ke gereja lain. Wah saya diproses di sini nih nggak enak. Saya pindahlah ke gereja yang lain. Hei saya mau ngomong. Selama prosesmu belum selesai. Engkau pindah 110 atau 1000 gereja pun. Selama engkau belum menang dari proses itu. Terus proses itu akan berjalan. Menang dulu. Amin. Ketika Bapak Ibu menang, engkau berjalan dalam proses dalam sebuah kesetiaan. Mau dicolek sana, colek sini, enggak. Saya tetap di sini. Amin.
Ketika dalam tekanan, apapun kondisinya, kau stres, bahkan depresi, belajar mengucap syukur. Amin. Belajar mengucap syukur. Gampang nggak? Enggak. Saya diproses. Jadi gembala saya diproses. Wah, macam-macam. Begitu dengar awalnya kan, aduh kuping panas juga ini. Tapi Tuhan ajar. Saya gak mengucap syukur. Begitu saya mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Satu level lagi aku naik. Amin. Begitu naik satu level, masih belum selesai. Ampuni, ya sudah Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Amin. Ketika dalam proses tetap setia. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego ketika masuk dapur api, apakah dia berontak? Enggak. Dia jalan ikutin masuk. Yang luar biasanya dari Sadrak, Mesak, Abednego ngomong apa? Kalau Tuhanku tidak menyertai aku akan tetap masuk dan berjalan sampai ke api itu. Keren gak? Ada yang berani begitu? Tapi begitu dia dicemplungkan masuk ke dapur api. Di dapur api menari-nari. Jadi 3 menjadi 4 orang. Berarti ada Tuhan di dalamnya. Ini level yang sudah naik nih. Amin. Daniel, dia tidak berbuat salah. Hanya dia berdoa menghadap Yerusalem sehari 3 kali. Tetapi dibuat peraturan, tangkap, masukkan ke singa, gua singa. Mati gak Daniel? Enggak. Dia berontak gak? Enggak. Dia setia. Daniel setia. Dia ikuti masuk gua singa. Ketika sampai masuk gua singa, singanya diem. Tuhan bikin kenyang. Kenapa? Karena ada orang berdoa. Raja Darius berdoa. Tapi ketika Daniel selesai keluar tetap masih hidup, orang yang memfitnah Daniel dimasukkan ke gua singa, habis selesai dimakan. Maka raja itu ngomong, hari ini juga kita harus menyembah Allahnya Daniel. Ayo kita mau berlari naik ketika dalam panggilannya Tuhan. Amin. Amin. Apapun halangannya, apapun hambatannya, apapun pergumulannya. Enggak enak, tapi engkau tetap lari dan fokus sama Tuhan. Kan itulah engkau jadi pemenang. Amin. Lagunya gimana teh Kanto? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Apa perkaramu hari ini? Apa masalahmu hari ini? Apa pergumulan Bapak Ibu hari ini? Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Terus apa lagi? Jika Allah di pihak kita, siapa ada lawan? Amin. Siapa melawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Makanya Tuhan minta naik. Ketika engkau naik, engkau sejajar dengan tentaranya surga. Engkau sejajar dengan Tuhan sendiri sebagai panglima. Engkau melihat ke bawah, musuh ada, lawan ada, tetapi ada kawan yang kau bisa selamatkan. Amin. Ini putaran terakhir, akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah jelas. Tuhan hanya minta, naik. Ketika kau naik sama sedang kau berlari.
dengan tujuan panggilan ilahi. Amin. Amin. Antum bisa naik. Apa tadi deklarasinya? Menang, menang. Nah, itu dia. Siapa yang jadi pemenang? Wah, banyak kalau yang jadi pemenang. Sekali lagi siapa jadi pemenang? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Akankah antum mendeklarasikan menang? Engkau dipanggil naik dan mau lari dalam panggilan itu. Amin. Bapak, hamba-Mu terbatas menyampaikan pesan-Mu sore hari ini. Tetapi aku tahu ada roh yang tidak pernah terbatas atas setiap kami. Yaitu Roh Kudus. Yang mendorong kami untuk naik. Bahkan berlari. Menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Engkau pakai jemaat-Mu Tuhan di Pondok Gede Plaza. Ibu Gembala dengan seluruh staf jajarannya. Engkau pakai untuk dia naik dan berlari dalam panggilan Tuhan dan menang. Kami mau deklarasikan Tuhan dengan lagu ini. Kami percaya kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama kita berkatakan lebih dari pemenang. Katakan firman Tuhan ini. Lebih dari pemenang, aku percaya. Lebih dari pemenang, atas segala kondisi yang ada katakan. Lebih dari pemenang, atas sakit penyakit katakan. Lebih dari pemenang, terobosan terjadi. Lebih dari pemenang. One more time. Kami berkatakan lebih dari pemenang. Ayo sama-sama. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Katakan sebelah kanan kirimu, kamu lebih dari pemenang. Dengan iman saya lebih dari pemenang. Ayo kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, puji Tuhan untuk firman hari ini. Intinya kita harus naik lebih tinggi. Amin. Bersama-sama supaya kita boleh melihat musuh-musuh dengan gampang. Dan memenangkan mereka di dalam kuasa darah Yesus. Sudah diberkati? Mari kita akan memberkati kembali hambanya Bapak Tony, Gembala di MM. Biarlah pada malam hari ini kiranya Tuhan memberikan kembali berkat berlipat kali ganda. Apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini akan dituainya kembali berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk pelayanannya di tempat ini. Demikian juga Kau berkati pelayanan di pengembalaannya di MM. Tuhan Yesus sertai terus bersama-sama dengan kuasa-Mu memenangkan banyak jiwa, menuntaskan amanat agung Tuhan. Bersama dengan istri, keluarga, anak-anaknya, juga adik yang ada bersama sore hari ini, Tuhan berkati mereka. Berkat yang berlimpah-limpah dari surga turun atasnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini dan kami mau naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidup
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu selama malam ini, selama malam ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Berkat damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Dan tetaplah berjanji untuk makin hari makin intim dengan Tuhan. Di dalam Roh Kudusnya. Terutama di Pentakosta yang ketiga ini. Pada malam ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Yang percaya dan setuju katakan bersama-sama. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Saudara bisa bersatu dulu sejenak, mengucap syukur atas ibadah sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.